Hai, salam kenal. Nama aku Wilda. Oke, kita lihat channel YouTubeku yuk. Oke, hari ini aku ada cerita dari kampus yang paling terkenal di Kota Malang, yaitu kampus Universitas Brawijaya. Yaitu kampus yang tertua ada di Kota Malang, yaitu berdiri pada tanggal 5 Januari tahun 1963, dan itu adalah kampus paling favorit, dan aku juga kuliah di sana. Dan tidak lupa, di beberapa tempat pasti kita pernah mengalami kejadian yang tidak disangka-sangkakan, di rumah, di pasar, di mall, atau di sekolah pun, di kampus pun, pasti kalian pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan atau kejadian horor. Oke, hari ini aku akan bercerita tentang tempat-tempat yang paling menyeramkan ada di Universitas Brawijaya. Let's go. Pertama ada dari Perpustakaan Universitas Brawijaya. Perpustakaan yang besar yang dibuka pada jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kalau nggak ada pandemi ya. Nah, konon ceritanya di perpustakaan ini ada sosok hantu muka rata, hantu yang gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut, pokoknya rata semua gitu. Itu terkenal banget, sering lewat di perpustakaan. Dari kesaksian beberapa mahasiswa dan mahasiswi, hantu muka rata ini suka banget jahilin anak-anak yang duduk di gazebo perpustakaan. Dari narasumber ini ya, dia itu sering kayak menjahili itu, padahal di siang hari. Dia tuh jahilnya itu seperti perempuan yang lagi pakai daster warna putih gitu, jalan di lorong perpustakaan. Itu siang hari, tapi waktu dilihat mukanya itu katanya sih mukanya rata ya. Terus ada ini mahasiswa yang lewat di dekat Fakultas Kedokteran. Itu pulang dari kampus pas malam hari kan. Nah, pas mahasiswa ini pulang, katanya tuh mendadak disapa sama seorang perempuan. Terus saat balik badan, dia kaget dong, karena mukanya itu tebal dan rata, nggak ada apa-apanya gitu. Terus katanya tuh kayak mukanya itu kayak habis kena setrika gitu loh katanya. Itu kata mahasiswa kedokteran sih ya. Banyak beberapa versi yang menyatakan hantu muka rata itu yang kayak muka yang habis disetrika, ya kayak mukanya rata gitu aja, banyak versinya kan ya. Yang kedua itu adalah asrama Universitas Brawijaya. Asrama ini ada di dalam kampus jelasnya. Nah, asrama ini juga banyak ditinggali oleh para mahasiswa, biar mahasiswa ini nggak terlalu jauh-jauh gitu dari kampus, dan kalau ada kegiatan mereka langsung ke kampus seperti itu. Nah, di asrama ini ada kejadian horor, yaitu hantu yang suka jahil sama mahasiswa. Contohnya tuh seperti tarik selimut. Nah, mahasiswa ini kalau tidur pasti ada yang suka jahil. Nah, jahilnya itu setiap kalian tidur malam hari, hantu itu pasti akan narik selimut kalian. Terus sampai tarik mengulur gitu loh, tarik-tarikan antara mahasiswa dan si hantu. Nah, pas si mahasiswa itu sadar kalau ada yang narik, ya berarti mahasiswa itu sadar kalau ada hantu di bawah kolong tempat tidurnya. Dan pada saat itu katanya hantu itu akan muncul apa gimana gitu. Terus yang mahasiswa lain bilangnya hantu ini itu suka mindah-mindahin barang di asrama, katanya mindah-mindahin ke tempat yang kadang sulit dicari gitu loh. Kayaknya misalnya kita nyimpen HP gitu ya, kita nyimpen di atas meja, tiba-tiba di atas meja tuh nggak ada, tiba-tiba ada di kolong tempat tidur atau di atas lemari kayak gitu-gitu, pindah dengan sendirinya gitu loh. Selanjutnya itu adalah gedung Widya Loka. Gedung ini itu ada di dekat Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Brawijaya. Gedung ini tuh juga katanya tuh di tangganya ada sosok kuntilanak gitu. Nah, beberapa mahasiswa itu sering
tampakkan sosok kuntilanak ini. Katanya kuntilanak itu suka pakai baju warna merah, terus kuntilanaknya itu berdiri di tangga itu menghadap ke gazebo mahasiswa. Waktu itu tuh ada yang lihat kuntilanak itu pakai baju merah. Nah, mahasiswa ini ngeliatin terus kan. Itu siang hari. Terus tiba-tiba kuntilanaknya itu ini ngelihat mahasiswa yang ada di gazebo bawahnya. Kan horor ya. Terus ada lagi nih, katanya itu ada yang pernah lihat malam-malam ada kuntilanak juga di tangga Widyaloka itu. Katanya kuntilanak itu berdiri aja diem sambil menatap ke arah gedung rektorat. Entah apa yang ada di rektorat sampai dia itu terus natap ke gedung rektorat UB. Lalu yang terakhir nih, ada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tempatku kuliah dulu. Ini tuh katanya ada hantu terbang gitu loh katanya itu. Waktu itu ada cerita kan, ada dosen itu ceritanya itu pulang dari ngajar jam malam, terus itu katanya ngelihat mahasiswa itu duduk aja di pinggiran, terus ditanyain kan kenapa nggak pulang gitu kan. Terus mahasiswa itu nangis aja, katanya saya nggak bisa berdiri pak. Kenapa, kakinya sakit? Tanya dosennya tuh gitu. Bukan pak, kaki saya nggak ada, mahasiswa tuh bilang gitu. Terus dosen itu kaget dong. Langsung pada hari itu beliau itu benar-benar ketakutan, dan besok-besoknya beliau tuh nggak mau ngajar pas kuliah malam. Mau ngajar tapi nggak mau pulang paling akhir. Kira-kira kan biasanya kalau di FEB itu jam malam itu kuliahnya itu jam habis sholat maghrib sampai paling lama itu jam setengah 9 lah. Ada yang sampai kadang dosen sampai jam 9. Dan dosen yang ketakutan ini menyelesaikan paling lambat jam 8 malam gitulah, karena beliau tuh takut didatangin lagi. Seperti itu ceritanya dari beberapa narasumber. Dan aku punya pengalaman nih waktu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Waktu itu aku ke gedung utama. Nah, di gedung utama ini kan sepi banget waktu itu. Aku nganterin orang tua ke suatu ruangan, terus aku tuh kebelet ke kamar mandi, terus aku ke toilet kan. Di toilet itu aku cuma sendirian. Nah, pas aku di toilet udah selesai, aku mau buka pintu. Nah, tiba-tiba itu toiletku itu ada yang dorong gitu pintunya. Terus aku kaget kan, loh siapa? Apa ada orang? Gitu kan, sebenarnya kosong, ngapain kok didorong gitu kan. Nah, pas aku mau buka pintu tapi aku ragu. Aku diam bentar, terus aku buka pintunya. Pas aku buka pintunya itu nggak ada orang lain, cuma aku sendiri aja. Terus aku langsung keluar kamar mandi, terus aku cerita ke orang tua aku kalau aku agak diganggu sama makhluk di toilet itu. Terus ada juga dari dosen hukum di Universitas Brawijaya juga. Katanya beliau itu pernah didatangi mahasiswa goib, mahasiswa nggak terlihat. Katanya itu waktu itu zaman dulu banget, dosennya ini tuh ngajar di kelas gitu kan ya, malam hari. Terus tiba-tiba itu pintu kebuka sendiri katanya mahasiswanya. Terus kata dosennya ada yang buka pintu tuh mahasiswi ini masuk. Terus bu dosen ini marah-marah karena kok dia tuh lambat banget masuknya gitu loh. Semua orang udah ngumpul, cuma dia doang belum. Terus dosen ini marah-marah terus kan. Terus akhirnya mahasiswa ini duduk katanya di depan sendiri. Nah, si mahasiswa yang lain ini bingung. Terus tanya ke ibunya, "Bu, ibu marah ke siapa?" Bilang gitu kan tanyanya. Terus dosen ini jawab dong, "Itu loh teman kamu, dibilangin jam berapa, jam malamnya, kok baru datang sekarang. Gak lihat apa ini udah tengah-tengah pelajaran," bilangnya gitu. Nah, terus mahasiswa lain tuh bingung kayak, mana ada mahasiswanya, kayak gitu kan. Terus akhirnya ada satu mahasiswa yang berani ngomong ke ibunya, "Bu, dari tadi ibu marah sendirian dan gak ada orang yang masuk ke kelas, tapi pintunya kebuka sendiri." Nah, pada saat itu juga dosen ini tuh
takut juga buat kuliah malam. Jadi kuliahnya itu cuma sampai sekitar jam 8 malam aja buat beliau, karena beliau takut didatangi mahasiswa gaib itu lagi. Oke, selesai cerita hari ini. Bagaimana ceritanya? Seru atau nggak seru? Maaf ya kalau ceritanya nggak seru. Lain kali aku akan menceritakan tentang kampus-kampus terkenal di Indonesia yang lainnya ya. Tunggu di channel aku ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!